Salat itu adalah perbuatan yang mampu mencegah pelakunya, yang mampu mencegah orang yang menegakkannya dari perbuatan keji dan mungkar. Yang mana mungkin ibu-ibu akan bertanya, Ustaz, ternyata tidak sedikit orang yang jahat, orang yang zalim, mereka juga sholat. Ya, saya yakin orang yang seperti itu sholatnya ada sholat-sholatan. Betul, makanya kajian kita bukan hanya sebatas sakofah pengetahuan, tapi buah daripada ilmu adalah amal. Oleh karena itu, pada pertemuan pagi hari ini kita sedikit bahas mukadimah ya, karena kitab ini aslinya tidak terlalu tebal, tapi insya Allah akan kita tambahkan beberapa referensi dari kitab-kitab buku-buku yang lain, sehingga betul-betul kita bisa memahami secara baik dan harapannya mengamalkannya dengan baik pula. Ibu-ibu para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus sholat? Jelas sekali bahwasanya sholat itu memiliki kedudukan yang luar biasa dalam Islam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Rasul amri al-Islam wa amuduhu as-salat wa dirwatu sanamihi al-jihad. Yang artinya pokok dari seluruh perkara adalah Islam. Tiangnya adalah sholat dan puncak amal di dalamnya adalah jihad. Ini adalah sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW menjelaskan tentang hal-hal yang penting dalam agama kita. Rasulullah mengatakan Rasul amri al-Islam. Pokok perkara, seluruh perkara adalah Islam. Ya, artinya segala sesuatu dalam kehidupan kita, ketika kita ingin kebaikan, kita kembalikan kepada Islam. Rasul amri al-Islam. Bukan hanya dalam perkara ibadah para umat, dalam perkara muamalah dan dalam segala perkara apapun, kita siap diatur oleh Islam. Kalau ingin baik bukan kita. Rasul amri al-Islam. Sebagaimana kita sering nyatakan dalam sebuah pernyataan, raditu billahi robba wabil islami dina Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Aku ridho kalau Allah itu sebagai Tuhanku, ridho itu, dan Islam sebagai agamaku yang mengatur kehidupanku. Ya, kita menyatakan kita ridho dengan Islam, tapi betulkah kita rela diatur dengan Islam? Kan gitu. Wa amuduhu, dan tiangnya adalah salat. Para ulama menjelaskan tiang itu dalam bangunannya untuk menyangga ibu. Kalau tiang itu sudah roboh, maka bangunan tidak ada maknanya. Sehingga bisa kita artikan Islam seseorang tidak memiliki makna kalau ia meninggalkan sholat. Kok ada orang yang Islam tapi nggak sholat, maka sebenarnya ia telah merobohkan agamanya sendiri. Maka Islam dengan sholat itu ya seperti bangunan dengan tiangnya. Apakah ada bangunan tanpa tiang? Itu bangunan Allah, langit tanpa tiang. Tapi bangunan sekokoh apapun, Masya Allah. Berarti apa? Maknanya sholat memiliki peran yang sangat luar biasa dalam agama kita. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang menegakkannya, maka ia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah merobohkannya. Wa dirwatu sanamihi al-jihad, dan puncak amalnya adalah jihad fisabilillah. Barakallahu fikum, para ummahat yang dirahmati Allah. Kemudian, kenapa kita harus fokus terhadap amalan kita berupa sholat? Karena sholat para ummahat, sebagaimana kita ketahui, amal ibadah kan banyak ya. Amal ibadah itu banyak. Orang bisa beramal ibadah berupa sedekah, mungkin zakat,
kemudian haji, saum, dan banyak hal. Tetapi sholat ini istimewa. Sholat adalah amal kebaikan yang pertama kali akan dihitung, dihisab oleh Allah di hari kiamat. Ini adalah amal yang akan pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, dan para ulama hadis yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi salatu. Sesungguhnya yang pertama kali dihitung dari seorang hamba, dihisab dari seorang hamba, ditanyakan oleh Allah pada seorang hamba di hari kiamat, dari amal-amal sholatnya adalah sholatnya. Ini ya para umahan. Jadi kehidupan kita ini kan adalah interaksi ya, hubungan antara kita dengan Allah yang pertama, dan yang kedua adalah hubungan kita dengan sama manusia. Hubungan kita dengan Allah yang pertama kali ditanyakan adalah sholat. Sedangkan kalau hubungan sesama manusia yang akan ditanyakan terkait dengan darah, maka jarimah kejahatan berupa menghilangkan nyawa orang lain ini akan menjadi pertama kali yang akan dihisab oleh Allah. Tapi hubungan kita sama Allah yang pertama kali ditanya bukan sedekahnya. Kamu sudah sedekah sekian banyak, kamu ikhlas atau tidak, kamu sudah haji berapa kali, itu tidak menjadi pertanyaan pertama Ibu, tapi salatnya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, fa'in soluhat faqad aflaha wa anjaha. Kalau sholatnya bagus, nah, definisi bagus ini yang perlu kita bahas ya Ibu. Mungkin sebagian orang mendefinisikan sholat bagus yang penting syarat rukunnya itu terpenuhi, kan gitu. Itu belum tentu bagus tapi sah. Syarat rukunnya terpenuhi, sah. Tapi dia paham atau tidak bacaan sholatnya, dia paham nggak filosofi yang diajarkan oleh sholat itu sendiri, kenapa Anda harus rukuk, kenapa Anda harus sujud, kenapa harus baca doa ini, kita paham nggak itu? Padahal kalau kita tidak paham juga sah sholatnya. Makanya kalau kita cuma hitungannya adalah sah, ya sudah, nggak perlu lanjut lagi belajar ilmu. Tapi apakah sholat itu mampu kita jadikan sebagai ruh nyawa kita dalam ibadah kepada Allah? Nanti kita akan bahas itu. Setiap ibadah itu melibatkan dua unsur. Setiap ibadah. Kalau ibu hanya melahirkan atau menghadirkan satu unsur saja rugi, betul, rugi. Setiap ibadah itu ada dua unsur. Nanti kita bahas insya Allah. Jadi kita lanjutkan dulu hadisnya Ibu. Jadi kalau sholatnya bagus, tapi ibu-ibu harus tahu ya definisi sholat bagus ya. Kalau dalam kajian fikih mungkin ulama menyebutkan sholat itu yang harus dilakukan setidaknya ada 4 hal, kan gitu. Tapi nanti insya Allah kita bahas. Ini secara global dulu. Kalau kita ngaji ke situ, berpikir nanti langsung panjang kan gitu. Sedangkan kita nanti fokus pada bacaan. Ibu-ibu sering baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoya ya. Maknanya apa sih Ustaz? Kok bisa sholat kok bisa nangis? Ada juga orang ya sholat nangis bukan paham baca, tapi mungkin ingat banyak utangnya kan gitu kan, pusing ya Allah utang saya kan gitu. Padahal yang dibaca tentang surga, yang dibaca tentang keagungan Allah ya. Sholat siap saat, kenapa kok nggak bisa tawadhu? Padahal bagian yang terhormat, paling terhormat dalam diri kita letakkan pada bagian yang bawah, tapi kok tidak menjelma sebagai sifat tawadhu dalam hati kita. Kita sering pongakan gitu kan. Berarti bacaan sholat belum mengasar, belum memberikan pengaruh dalam kehidupan kita. Filosofi gerakan sholat tidak bermakna dalam ibadah kita. Wala'iyadzubillah. Itu ya Ibu. Kalau sholatnya bagus, ya bagus di sini. Misalnya satu bagian dohir, 4 hal tadi. Pertama syarat-syaratnya. Ini dohir Ibu. Ya, dohir. Syarat-syaratnya Ibu paham. Menutup aurat. Nah ini menutup aurat. Apalagi para umahat ya, Ibu hati-hati. Karena sholat itu wajib menutup aurat, dan aurat wanita di dalam sholat seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Itu
Tapi ibu jangan berhenti di sini, harus dilanjutkan juga. Ya, pengertian wajah itu batasannya mana saja harus paham. Telapak tangan itu mana? Telapak tangan ya dari pergelangan tangan ke depan, baik ya, waalaikumsalam, baik punggung telapak tangan atau bawah, batin. Wajah, kalau wajah apa ibu-ibu? Wajah ya kan ya seperti kita pahami, itu ada batasannya secara fikih. Kalau dalam pergaulan kita sehari-hari wajah ya wajah lah gitu. Tapi dalam fikih ada definisinya, ada batasannya. Dari atas itu adalah tempat di mana biasa tumbuhnya rambut kita. Ke samping, ini ibu, telinga, kanan dan kiri. Ke bawah ini dagu sini ibu. Nggak kelihatan ada jenggotnya ya ibu. Ya di sini, berarti di belakang sini itu sudah masuk aurat. Para umat kalau sholat hati-hati, jangan kelihatan sininya. Maka mukena jadul itu ternyata lebih syar'i ibu. Yang ada kaitannya ke sini deh. Masya Allah para umat ya. Mungkin sekarang mungkin produknya masih ada kelihatan. Tapi dalam sholat itu terkait dengan sah dan tidaknya ya ibadah kita. Ya para umat, Masya Allah. Syarat-syaratnya menutup aurat, kemudian bersuci, menghadap kiblat, masuk waktu sholat. Kemudian yang kedua rukun-rukunnya, ini panjang rukun-rukunnya. Kemudian apa? Yang wajib-wajib dalam sholat, kemudian yang sunnah-sunnah dalam sholat. Ini baru bagian awal ya Ibu. Barang siapa yang bagus sholatnya, sedangkan kadang-kadang kita tanya rukun sholat, wallahu a'lam. Ya, wajib sholat, wallahu a'lam. Kapan sujud sahwi, kapan tidak, wallahu a'lam. Ini baru awal. Belum kita membahas tentang ruh daripada sholat itu sendiri. Barang siapa yang bagus sholatnya, faqad aflaha wa anjaha, maka sungguh ia telah beruntung, maka sungguh ia telah selamat. Masya Allah. Jadi ketentuannya keselamatan seorang hamba kelak di hari kiamat pertama kali itu dilihat dari salatnya. Wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Kalau salatnya itu rusak, maka sungguh ia telah rugi. Ia telah merugi. Fa in intaqasa min fardatihi syai'. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, kalau salat fardunya itu ada kecacatan, qala rabbu tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berfirman, ungduru, lihatlah, hal li'abdi min tatawwu'in, apakah hambaku memiliki salat-salat sunnah, wa yukmalu biha an-naqs, maka yang kurang-kurang dari faridahnya itu disempurnakan dengan salat sunnah. Summa yakunu sa'iru amalihi ala dzalik, dan demikianlah hisab Allah terhadap amal-amal hambanya. Nah, di sini ya para umat, sholatnya dilihat. Kalau bagus, maka dianggap bagus seluruh amalnya. Sehingga bisa disimpulkan para umat, salah satu sebab orang mendapatkan hisab yang mudah, hisaban yasira, itu adalah bagus sholat. Kenapa? Kalau sholatnya sudah bagus, sepertinya amal-amal yang lain dilewati, Ibu. Ya, sholatnya yang bagus, apalagi yang lain. Kan seperti itu. Jadi salah satu sebab seseorang mendapatkan hisaban yasira, hisab yang mudah, itu adalah berbagus sholat. Nah, di sini para umat, padahal yang namanya hisab itu Allahu Akbar. Betul Ibu. Hisab itu maknanya ya dihitung, sebagaimana ibu-ibu kalau belanja ya di pasar, supermarket atau di mana, semakin banyak belanjanya akan semakin lama di depan kasirnya. Kalau ibu itu semakin banyak nikmat yang diberikan oleh Allah, maka akan semakin lama perhitungannya. Kan gitu. Makanya disebutkan dalam hadis, keutamaan orang miskin itu masuk surga duluan sekian lama dibandingkan orang kaya itu. Ada sebuah riwayat, tetapi riwayatnya lemah ya, bahwasanya Abdurrahman bin Auf itu masuk surga dengan merangkak karena saking lama hisab di hadapan Allah. Tapi riwayatnya ya. Adapun riwayat yang sahih, orang kaya itu tertahan sekian lama sebelum orang-orang fakir. Kenapa Ibu? Setiap nikmat itu akan ditanya oleh Allah, wala tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kalau air yang ada di hadapan kita itu teguk demi teguk kita masukkan dalam perut kita dan bisa masuk itu nikmat atau tidak. Ada sebagian orang minum aja nggak boleh, minum nggak bisa.
Kemudian apa yang kita minum, kemudian keluar lagi nikmat atau tidak. Ada orang yang minum nggak bisa keluar, nggak bisa pipis dia. Apa yang masuk akan ditanya oleh Allah, apa yang keluar dari minuman yang kita minum ditanya oleh Allah. Ini kita belum bicara makanan, belum bicara nikmat yang lain, nikmat keluarga, nikmat harta, nikmat kesehatan, nikmat umur, masya Allah. Maka yang kita harapkan, bacalah doa ini ketika sujud, ketika sebelum salam, Allahumma hasibni hisaban yasir. Nah, di sini ya para pada hukum. Jadi sholat menempati posisi yang sangat penting, itu kunci. Kalau bagus maka baguslah amal yang lain. Kalau kurang maka ditambah dengan amal sunnah. Dan berikutnya seperti itu. Ibu-ibu dalam kewajiban yang lain yang ditanya oleh Allah, zakatnya dulu. Kalau zakatnya kurang sempurna, kadang-kadang ria, kadang-kadang pamer, maka disempurnakan dengan sedekahnya. Ya, hajinya disempurnakan dengan haji yang lain atau dengan umrohnya dan kewajiban-kewajiban yang lain. Puasa yang tanya Ramadannya dulu Ibu. Kalau Ramadannya tidak sempurna, baru disempurnakan dengan puasa-puasa sunnah. Barakallahu fikum. Kemudian, kenapa kita harus bicara tentang sholat para umahat? Karena sholat adalah perkara terakhir yang akan hilang dari manusia. Ya, jadi akhir zaman itu ciri-cirinya apa para umahat? Sholat sudah tidak dilakukan. Makanya kalau ibu-ibu masih rajin sholat, nggak akan kiamat dah. Ya, nggak akan kiamat. Jadi perkara yang ditinggalkan manusia di akhir zaman, amal-amal sholat yang terakhir itu sholat. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat Imam Ahmad, hadisnya sahih Ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Lan fadhanna ural islami urwatun urwatun. Wa kullaman taqadat urwatun tashabbatha an-nasu bil taliha. Wa awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna shalah." Jadi Islam itu amalan-amalannya, syariat-syariatnya itu ibarat simpul, ikatan-ikatan itu akan lepas satu demi satu. Kalau sudah terlepas satu, maka akan diikuti dengan yang lain. Rasulullah katakan yang pertama kali terlepas dari Islam adalah hukum. Banyak kan orang Islam tapi nggak mau dengan hukum Islam. Ya Islam aja Ustaz, ritual penting sholatnya kan gitu kan. Bahkan dari kehidupan keluarga kita ada sebagian kaum muslimin masalah waris saja nggak mau dibagi sesuai dengan Islam. Ya, padahal itu hukum Islam. Kan ada hukum yang sifatnya personal ya Ibu, hukum personal ya sholat termasuk, baik ada hukum Islam tegak atau tidak ya sholat itu wajib. Sholat itu sudah diturunkan, maka salah pemahaman kalau ada sebagian kalangan yang menyatakan bahwa hari ini fase Mekah tidak wajib sholat, sebagaimana kemarin sempat viral ya. Kalau kita kan kadang-kadang viral tenggelam kan gitu. Ada pesantren yang memiliki pemahaman seperti itu Ibu. Hari ini masa sekarang itu fasenya atau masa Mekah, sholatnya nggak begitu wajib ya, masa Mekah, fase Mekah. Dan orang-orang yang di luar golongan mereka dianggap kafir. Wala'iyadzubillah. Ya, kalau orang kafir hartanya dihalalkan. Yang tidak baiat sama amirnya, pemimpinnya, maka dianggap kafir. Tapi kalau sudah gabung dengan mereka, padahal sudah gabung, sudah baiat, dianggap sudah hijrah, tapi masih beranggapan fase sekarang fase Mekah, kan kontradiktif itu. Padahal pertama, ibu-ibu perlu tahu, sholat itu diwajibkan oleh Allah pada Nabi Muhammad di Mekah atau di Madinah. Di Mekah Ibu, sebelum hijrah kan Isra Mi'raj Rasulullah masih di Mekah. Kan gitu kan? Jadi sebelum hijrah ke Madinah, sholat itu sudah diwajibkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, para umahat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama kali hilang dari Islam ini hukum, disia-siakan oleh umatnya. Wa akhiruhunna sholat, kemudian yang terakhir adalah sholat. Nah ini, sholat menjadi perkara yang sangat penting. Baik, barakallahu fikum, para umahat, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian sholat ini adalah wasiat Nabi menjelang akhir hayatnya. Rahmat yang dirahmati Allah, kalau kita membaca sirah nabawiyah, perjalanan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika beliau sakit
menjelang wafatnya, ada nasihat yang disampaikan kepada umat. Nabi Muhammad memang istimewa, istimewa. Ketika menjelang wafatnya, bahkan sakaratul maut, beliau mampu menceritakan. Sedangkan orang-orang selain Nabi Muhammad gak ada jaminan ibu, karena sakarat itu masa di mana orang tidak sadar, sudah mulai tidak sadar, dengan orang di sekitarnya mendengar tapi tidak bisa menjawab. Kemudian pandangannya ditajamkan oleh Allah, melihat utusan-utusan Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan ada 4 malaikat yang mendatangi, ada yang bertugas untuk mencabut nyawanya, ada yang bertugas menyiapkan kain kafan. Kita nggak tahu sampai hari ini kain kafan yang disiapkan untuk kita itu dari surga atau dari neraka. Ada malaikat yang membisiki hamba yang mau meninggal tadi. Apakah bisikan yang disampaikan hamba yang mau mati tadi adalah bisikan janji Allah di surga, atau dia membentak, wahai jiwa yang kecil, keluarlah menuju ke muka Allah. Kita nggak tahu itu. Matanya ditajamkan oleh Allah. Sakar dia nggak bisa cerita, makanya sunnahnya kita yang masih hidup mendampingi orang yang mau meninggal talqin. Ya, dekatkan bibir kita, dekatkan mulut kita ke arah telinga kanannya, talqin dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa menceritakan ketika proses sakaratul maut, Rasulullah bisa mengabarkan betapa sakitnya sakaratul maut, kan gitu para umat. Dan di masa-masa itu, masa sakit, masa sakaratul maut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan beberapa poin, banyak kalau kita kumpulkan lumayan banyak. Rasulullah pesan diantaranya, Rasulullah memperingatkan Yahudi dan Nasrani. Allah melaknat mereka orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka menjadi masjid. Satu pesan. Pesan yang lain, mungkin ada sebagian yang belum pernah dengar, Rasulullah mengatakan, as-sholah wa ma malakat aimanukum. Ingatlah kalian sholat dan jagalah hamba sahaya kalian. Ini diantara pesan yang terakhir dari lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum, para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian sholat. Jadi sholat ini saking pentingnya. Ini banyak ibu kita berikan yang penting-penting. Sholat saking pentingnya itu tidak ada suatu alasan untuk meninggalkannya sampai ia itu tidak mampu. Bahkan orang yang meninggalkannya wajib qadha. Nanti kita sedikit bahas tentang qadha. Tapi kita sampaikan dulu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, man nasiya solatan, man nasiya solatan, barang siapa yang lupa sholat atau nama anha atau tertidur, orang yang lupa sholat atau dia tertidur sampai meninggalkan sholat atau nama anha, maka kafaratuha ayyusalliyaha idza dzakaraha, maka kafaratnya, dendanya itu adalah ia melaksanakan sholat tersebut manakala ia telah ingat. Saat ia ingat, wajib mengerjakan sholat. Baik, jadi dalam lafal yang lain, la kafarata laha illa dzalik, tidak ada denda yang lain kecuali itu. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan adanya kafarat, ada fidyah, ada fidyah untuk meninggalkan sholat. Dalam madhab Syafi'i, sebagian ulama dalam madhab Syafi'i mengatakan kalau orang tua kita dulu semasa hidup itu meninggalkan sholat, itu ada fidyahnya. Tapi pendapat ini tidak begitu kuat, ya, tidak begitu kuat karena sholat ya kewajiban kita masing-masing. Maka kalau orang itu misalnya itu lupa, ya, lupa ya kebangetan, lupa biasanya kan gitu. Lupa atau tertidur jam 11 siang tidur, bangunnya jam 9 malam. Ya, banget. Duhurnya lewat, asarnya lewat, maghribnya lewat. Setelah Isya masih dapat ya Ibu, karena Isya waktunya panjang. Jadi waktu sholat itu nyambung ya Ibu. Kecuali waktu subuh sama duhur nggak nyambung. Kalau dari duhur nyambung ke asar. Asar nyambung ke maghrib, maghrib nyambung ke isya, isya nyambung ke subuh, itu waktu semuanya. Cuma subuh itu terakhir dengan terbitnya matahari. Tetapi ada catatannya, di antara waktu
waktu sholat, ada sebagian sholat yang panjang itu beda utamaannya. Yang sholat di awal waktu dengan di akhir waktu, apalagi sholat waktunya tinggal 2 menit, ya takbirnya di waktu sholat, salamnya di waktu sholat yang lainnya. Allah musta'an. Nah, Ibu, tapi sah ya sah aja, ya antara makruh, antara haram kan seperti itu, sah ya sah. Para umat yang dirahmati Allah, orang yang seperti itu maka ia wajib qadha. Hati-hati ya, hati-hati, wajib qadha, wajib qadha. Kapan ia ingin, maka ia wajib qadha. Cuma yang jadi permasalahannya, para umat yang dirahmati Allah, yang jadi permasalahannya orang-orang yang meninggalkan salat di masa lalu, masa jahiliyah. Ustaz, saya pernah mengalami masa-masa jahiliyah. Jadi jahiliyah ini kan maknanya dua ya para umat. Jahiliyah artinya adalah masa sebelum Islam datang, itu jahiliyah. Ini makna secara khusus ketika Rasulullah diutus, maka jahiliyah itu sudah hilang. Yang kedua, makna jahiliyah secara umum, yaitu apa? Yaitu masa-masa di mana orang jauh dari syariat Islam. Maka itu bisa berulang dari zaman ke zaman atau berlaku pada seseorang, Ibu. Dulu masa jahiliyah meninggalkan sholat. Pertanyaannya, apakah wajib qadha atau tidak? Mayoritas para ulama itu wajib qadha, Ibu. Mayoritas para ulama wajib qadha. Semampunya sholat subuh lagi untuk niat qadha bayar sholat yang sudah lalu. Ini pendapat siapa? Mayoritas para ulama. Sedangkan sedikit para ulama, mungkin kalau kita lihat sebagian para ulama kontemporer, ada satu buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, hafizahullah ta'ala. Dalam bukunya yaitu Sifat Salat Nabi, beliau mendukung pendapat yang tidak qadha. Cara membayarnya adalah dengan berbanyak salat sunnah dan istighfar kepada Allah. Tapi kalau mayoritas para ulama itu tetap qadha, Ibu. Orang yang meninggalkan tidak sengaja aja suruh qadha, apalagi sengaja, itu qadha plus dosa. Makanya sebagian orang itu salah menempatkan dalil para ummahat. Ada mengatakan seakan-akan satu-satunya pendapat, oh nggak ada qadha. Karena sesungguhnya ada sebuah hadis riwayat Aisyah, kunna nu'maru bi qadha'i shaumi la bi qadha'i shalah. Kita diperintahkan untuk mengqadha shaum, tidak mengqadha salat. Ingat, hadis ini berbicara tentang wanita yang haid atau nifas. Bukan umum laki-laki perempuan. Ya, maka bagi wanita itu tidak ada qadha salat, Ibu. Kalau Ibu itu misalnya datang bulan, ketika sudah suci, nggak ada qadha salat. Ini sepakat para ulama. Dalil tersebut, hadis Aisyah, itu berlaku bagi wanita yang haid dan nifas, nggak ada qadha salat, adanya qadha saum. Tapi kalau secara umum, apakah ada qadha? Itu pendapat yang muktabar, yang diakui bahkan pendapat mayoritas para ulama. Tapi ala kulli hal, kalau ada dua pendapat seperti ini, silahkan itu ambil yang mana. Tapi intinya, kalau kita ngaji, banyak referensi, banyak ustadz, oh ustadznya nyampaikan ini, ustadznya nyampaikan itu, Masya Allah, dasarnya ini, kitabnya ini, Masya Allah, akan lebih lapang dada. Bukan hanya semangat aja, semangat lapang dada. Bukan hanya lapang dada, tapi alasan untuk malas tidak. Jadi seperti ini para ummahat, sholat itu hal yang sangat sakral sekali. Sampai orang yang meninggalkan sholat itu wajib mengqadhanya. Cuma terjadi perbedaan pendapat para ulama, yaitu barang siapa yang meninggalkan dengan sengaja. Kalau tidak sengaja wajib qadha, ini ijma kesepakatan para ulama. Tapi orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat, ya umur 40 tahun baru dapat hidayah sholat, umur 40 tahun sampai 40 tahun kemana ini? Mana wajib nggak ini? Mayoritas para ulama mengatakan wajib. Tapi kalau ibu ngambil pendapat yang tidak wajib, perbanyak sholat sunnah, banyak istighfar, tobat pada Allah, nggak masalah. Tapi setidaknya kita paham bahwa kedua-duanya pendapat yang diakui dalam Islam, disampaikan oleh para ulama-ulama Islam. Baik, para umahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini dengan masalah sholat ya para umahat, kedudukan sholat luar biasa. Kemudian selanjutnya pada bagian awal-awal kitab ini, buku yang saya pegang ini, itu penulis menyebutkan tentang ibadah sebagaimana disampaikan kepada para umahat, bahwasanya setiap ibadah yang kita lakukan itu harus melibatkan dua unsur. Ibadah yang kita lakukan harus melibatkan dua unsur. Yang pertama, ruh. Yang kedua adalah jasad. Ruh dan jasad. Atau dengan kata lain,
ibadah harus melibatkan dua hal, zahir dan batin. Zahirnya sholat di sini, batinnya mungkin nggak di sini, kan gitu ya. Zahirnya di sini, batinnya di pasar, kan bisa Ibu. Zahirnya di musola, batinnya di mall, kan bisa. Karena Allah itu kan berikan nikmat akal. Akal itu kalau berimajinasi tanpa batas. Ya, Masya Allah. Setiap ibadah itu wajib menghadirkan dua, ya, ruh dan jasad. Baik. Seperti sholat para ummahat, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah seperti sholat, ada gerakan tubuh. Karena sholat itu kan termasuk dalamnya gerakan, ya Ibu. Ada doa, bacaan lisan. Ya, ada gerakan, ada bacaan. Itulah sholat. Maka para ulama mendefinisikan sholat ini kan bahwasanya sholat aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Gerakan dan ucapan yang khusus Ibu, tidak sembarangan ucapan atau gerakan yang dimulai dari takbir dan ditutup dengan salam. Maka gerakan dan bacaan itu terhitung dohir. Adapun batinnya, nah batin di sini para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, batin di sini adalah kekhusyuan hati dan kepahaman kita terhadap apa yang kita baca dan apa yang kita lakukan berupa gerakan. Itu batin. Makanya kalau ibu-ibu para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ketika sholat, fokusnya hanya gerakan dan apa yang ia baca, maka ini baru melibatkan satu unsur saja, yaitu unsur zahir, belum unsur batin. Baik, para ummahat, tentunya kita sepakat. Sebagaimana dalam sebuah ayat, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, supaya dengan zikir itu hati menjadi tenang, kan gitu. Dengan zikir hati menjadi tenang. Dan zikir terbaik itu adalah sholat itu zikir terbaik. Zikir terbaik itu adalah sholat. Tapi pertanyaannya, dengan zikir terbaik, apa hati kita kok jauh daripada ketenangan, jauh daripada ketentraman, ya hidup kok seperti ini, padahal semua ada, tapi kok jauh daripada ketenangan. Padahal Allah berjanji, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, sesungguhnya dengan zikir itu hati menjadi tenang, maka bisa kita pastikan, ya bisa jadi orang itu salah persepsi dalam ibadah. Ya sholat, ya yang penting doanya itu benar, gerakannya benar, khusus tidak banyak gerak, nggak tahu apa yang dibaca paham atau tidak, maka inilah jawaban kenapa orang tidak maksimal di dalam sholatnya. Tapi beberapa waktu ibu-ibu ketika takbir Allahu Akbar kan gitu ya. Kalau orang itu melihat dari sisi dohir ibu mungkin pernah training ikut daurah kajian ustaz tata cara sholat Nabi gitu. Nanti dikaji ketika takbir itu tangannya posisinya di mana kan gitu. Apakah sejajar dengan pundak? Apakah sejajar dengan telinga? Ya, itu yang sering dibahas. Tapi kadang-kadang kita kurang memahami makna daripada takbir itu sendiri. Allahu Akbar. Jadi apa Ibu? Allah yang maha besar. Maknanya apa? Maknanya apa-apa selain Allah pada waktu itu kecil Ibu. Apa-apa yang menjadi keinginan kita berupa duniawiya itu kecil. Allah yang maha besar. Makanya ketika orang sudah takbir Allahu Akbar, tapi hatinya masih sibuk dengan yang lain, apa yang ada di hati itu seakan-akan lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Takbir Allahu Akbar. Lalu takbir ibu mengucapkan Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ini satu bacaan doa iftitah. Nanti kita akan tambahin, penulis hanya menyebutkan beberapa riwayat, nanti kita tambah Ibu. Karena salah satu cara kita itu sholat yang fokus Ibu, itu bervariasi dalam bacaan. Kalau Ibu itu bacanya nggak variasi, bablas ya bablas. Sholat jamaah bacanya itu saja, imamnya salam kita kagetin, udah salam imamnya kan gitu kan. Ibu kalau membaca dalam sholat yang kulhu, terus ya sudah, ya jalan begitu saja. Tapi kalau variatif, bacanya bervariasi, Masya Allah. Di antara doa kita, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Apa artinya Ibu? Ya Allah, jauhkan diriku. Jauhkan antara diriku dan dosa-dosaku.
antara diriku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana dijauhkan ya Allah jarak antara barat dan timur. Ibu minta dijauhkan dari kesalahan. Jadi kalau orang keluar dari sholat, bagaimana usaha dia menjauhi kesalahan dan dosa? Kalau orang habis sholat kemudian lakukan maksiat, apa makna yang dibaca dia itu apa, Ibu? Kalau dia tuh serius dalam minta ya Allah jauhkan aku dari kesalahan, maka ketika di luar sholat dia berusaha menjauhkan dirinya dari kesalahan. Kalau tidak ya tadi ya sholatnya gerakan tubuh, maka wajar kalau sholatnya rajin, korupsinya rajin, jahatnya ya jalan. Ya seperti itu para umat. Orang baca dalam iftitahnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hamba itu berikrar itu. Kalau ia baca iftitah ini minimal ia baca berapa kali? Ia baca sebanyak 5 kali kan gitu. Minimal itu belum salat sunahnya. Ya sesungguhnya sholatku ya Allah amal ibadah. Ingat hanya untukmu. Hidup dan matiku pasrah kepada Allah. Ya kadang-kadang kita tuh kurang pasrah ya Ibu, padahal kita sudah berikrar. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini kalau kita, masya Allah, kalau kita kaji maknanya tadabburi, bagaimana kita bisa meleng dari sholat itu. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, kita pasrah pada Allah. Ketika kita masih hidup, pasrah ketika kita ya mati. Jadi ini juga mengajarkan pada kita bagaimana kita berharap pada Allah, bersandar pada Allah, ada harapan dan ada tawakal, sadar kuat. Jadi orang itu ketika membahas tentang masalah su'ul khotimah atau mati, ia itu nggak terlalu takut, Ibu. Artinya apa? Bahkan Imam Ghazali ini kalau kita belajar sedikit tentang tazkiyatun nafs, Imam Ghazali itu pernah menyampaikan sesuatu yang kemudian dikritik oleh para ulama yang lain. Para ulama itu kalau ngaji tentang masalah kematian, wow, kita bisa takut itu dahsyatnya sakaratul maut, bagaimana orang su'ul khotimah, ada orang kemudian seakan-akan baik kemudian matinya su'ul khotimah, dan siapa menjamin kita nanti mati dalam keadaan Islam? Siapa yang menjamin itu? Kita sudah tahu takdir kita, kan nggak ada yang tahu. Tapi Imam Ghazali itu menyadarkan kita, yang ditakutkan oleh beliau bukan su'ul khotimah, apa itu? Sudarnya jelek, khotimah itu di penutup. Yang beliau katakan, yang perlu ditakut oleh para hamba bukan su'ul khotimah, tapi su'us sabiqah. Apa su'us sabiqah? Sabiqah yang sudah lalu, yang perlu kita khawatirkan sekarang ini. Karena mati husnul khotimah atau su'ul khotimah itu bukan seperti makanan cepat saji, tapi itu apa? Akumulasi daripada amal-amal kita ketika hidup. Makanya perlu kita takutkan sekarang. Kalau kita sekarang buruk, itu bisa membawa pada su'ul khotimah. Maka yang kita takutkan adalah su'us sabiqah. Walaupun dalam hadis ya Ibu, kita bukan ngotak-atik, bukan. Rasulullah mengatakan sesungguhnya innamal ibratu bil khawatim, nilai seorang hamba itu di penghujungnya. Tapi penghujungnya tidak mungkin itu kedoliman Allah. Nggak mungkin orang yang rajin ngaji dan di sholat su'ul khotimah. Nggak mungkin, Ibu. Maka yang kita takutkan adalah su'ul sabiqah, apa yang kita lakukan saat ini sebelum mati, sehingga itu betul-betul nanti berpengaruh besar pada khotimah kita. Paham ya Ibu? Ya, ini Masya Allah. Misalnya lagi dalam sholat, Ibu baca Al-Fatihah. Ya, bismillah ya bismillah. Makanya Ibu, Masya Allah, kalau orang itu kan paham dari segalanya. Bismillah, tajwidnya seperti apa, maknanya. Kalau ibu ngaji tahsin saja, itu kalau sholat, saya ibu ngaji tahsin. Jadi ada ngaji tahsin, saya ngaji tahsin. Mbak, sinya nanti di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya rohnya tebal macam-macam. Kalau ibu ngaji tahsin, nggak diikut dengan yang lain. Ibu sholat berjamaah, imamnya nggak tahsin, isinya gibah aja dia. Imamnya bacaan jelek. Gimana ibu mau nangis? Pikirannya ada bacaan imam jelek. Kan gitu. Lebih daripada itu ibu. Bismillah maknanya bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita tadabburi, bukan tafsirnya saja, bukan maknanya saja ibu. Kalau makna ibu dihafal. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Apa itu pujian? Maknanya apa, kita tadabburi seperti apa? Pujian, kalau para ulama menjelaskan, itu adalah as-sana al-kamil, pujian yang sempurna, yang tulus dari seorang hamba kepada al-mahmud, yang dipuji siapa? Allah, ma'al mahabbati wa ta'dim, yang dihadirkan apa ibu? Cinta dan pengagungan. Ibu mengucapkan alhamdulillah, ada rasa cinta kepada yang memberikan nikmat. Kalau makanya kadang-kadang kita tuh palsu, kalau kita ucap alhamdulillah itu nggak ingat Allah yang memberikan nikmat. Padahal ibu, cara hadirnya cinta dalam hati kita, ingat bahwa Allah memberikan. Kalau ibu takbir Allahu Akbar, baca alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah segala puji bagimu ya Allah, engkau pengatur semesta alam, bahkan saya sekarang saat ini bisa berdiri di hadapan ya Allah, engkau berikan aku hidayah bisa sholat sekarang ya Allah, itu nikmat.
Kalau kita pahami baru baca alhamdulillah bisa nangis itu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Membaca Malik yaumiddin kemudian alam pikiran kita terbang pada saat ya Allah, pada saat aku berdiri di hadapan sampai Al Hasan itu pernah. Ya Sayyidina Hasan itu pernah. Bahkan pernah setiap hari ketika wudhu itu wajahnya langsung berubah pucat. Ditanya orang, kok kebiasaan kamu seperti itu? Wudhu kok wajahnya udah pucat? Dia mengatakan, tahukah kamu kita akan berdiri di hadapan siapa? Salat itu kita berdiri di hadapan Allah sampai Al-Imam Nukai mengatakan, manusia berdiri di hadapan Allah itu hanya pada dua waktu. Waktu di dunia dan waktu di akhirat. Kalau di dunianya bagus, maka di akhiratnya bagus. Berdiri di waktu dunia dan berdiri ketika salat. Barang siapa yang ia tegak di hadapan Allah saat salat bagus, maka akan bagus pula saat tegak di hari hisab, saat mizan ditegakkan. Nah, di sini baik. Barakallahu para umat yang dirahmati Allah. Belum nanti bacaan gerakan yang lain seperti sujud. Ya, seringkali kita sujud ya kepalanya saja. Padahal Rasulullah SAW bagaimana melibatkan seluruh anggota badan itu, seluruh anggota badan ya, bahkan sujudul qalbi, sujudnya hati. Maka dalam sebuah riwayat Rasul ketika sujud sampai mengucapkan sajada wajhi wa sam'i wa basari wa mukhi, semua disebutkan. Sujud kepadamu ya Allah, ya mataku, ya penglihatanku, ya sumsumku, ya otakku, semuanya. Ya hatiku, banyak orang sujud tapi hati nggak ikut sujud. Nah di sini dia nggak paham filosofi daripada sujud itu sendiri. Nah, makanya tadi barakallahu fikum para umat yang dirahmati Allah, dohir yang kita hadirkan. Makanya ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya saya teringat dengan satu sunnah ya ketika sujud itu kan orang itu kan membiarkan pakaiannya menjulur itu. Menjulur kalau laki-laki ya, kalau perempuan boleh mengikat karena banyak. Laki-laki itu jangan mengikat rambutnya ketika sholat makruh, karena ketika ia sujud itu tertahan. Maka sunnahnya itu dibiarkan supaya ikut sujud sama Allah. Maka ibu-ibu kalau misalnya sholat nggak perlu ketika sholat kemudian bukan pakaiannya gitu, nggak, biarkan dia bersujud bersama kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kan ada bahasa. Kalau laki-laki kan ada bahasa namanya isbal. Isbal pakai sin ya, bukan shin. Isbal menjulurkan pakaian melebihi mata kaki. Kalau bagi umat kan ya, mafi udah kan. Bahkan ada sebagian para ulama perempuan boleh menurunkan kain di bawah mata kaki mungkin jengkal gitu kan. Kalau ribet ya mungkin bisa ditutup dengan kaos kaki kan itu. Kaos kaki itu rukshoh itu. Tapi aslinya ya pakaian panjang itu pakaian yang dipakai oleh para sahabiah. Tapi hari ini agak susah ibu, jalan ke sana ribet itu terlalu panjang, maka diberikan keringan. Oke lah, supaya apa? Supaya warna auratnya tidak terlihat, maka pakai kaos kaki. Karena aurat ada dua. Aurat ada dua ibu, warnanya dan bentuknya. Nah di sini warnanya ditutup, bentuknya ditutup. Kadang warnanya ditutup, bentuknya nggak ditutup. Ya, atau bentuknya ditutup kayak warnanya nggak tutup. Salah selarang misalnya. Yang parah lagi yaitu warna dan bentuknya kelihatan. Allahu Akbar. Assalamualaikum para umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi laki-laki ya, isbal di sini ada dua pendapat ya Ibu. Kalau tidak sombong tidak apa-apa. Ya, tapi kalau sombong jadi masalah. Ada mengatakan apa namanya? Sombong dan tidak sombong tetap haram. Maka nanti dalam sholat para umat, apakah kita menggulung kain kita atau tidak, ini jadi pandangan para ulama yang berbeda memang. Ada yang mengatakan julurkan saja supaya ikut sujud ya bersama kita kepada Allah. Ada yang mengatakan gulung karena itu hukumnya haram. Baik para hukum, ibu-ibu para umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap ibadah yang kita lakukan ini ada dua unsur ya ibu yang perlu kita libatkan. Ada zahir, ada batin, ada ruh, ada jasadnya. Ya, maka kita lihat para pelaku para umat. Ibu-ibu bisa lihat di awal surat Al-Baqarah. Di awal surat Al-Baqarah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini yang tidak ada keraguan di dalamnya merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa di sini?
alladzina yuqimuna shalah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang beriman dengan yang baik, yang menegakkan salat, ya Ibu, yang menunaikan zakat. Perhatikan, ada zahir, orang salat, orang zakat. Ada yang batin ya Ibu, orang yang beriman terhadap hal yang baik. Makanya kalau orang itu hanya melakukan yang zahir saja, dia tidak beriman, maka orang munafik. Orang munafik Ibu. Orang yang beriman menambahkan imannya secara zahir saja, berarti yang kufur, ini orang-orang munafik. Baik. Kemudian dalam ayat yang lain, surat At-Taubah ayat 18. Saya cek teman-teman. At-Taubah ayat 18. Innama ya'mur masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya orang yang makmurkan masjid. Orang yang makmurkan masjid itu siapa sih Ibu? Yaitu mereka orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Nah, di sini mereka orang-orang yang memakmurkan masjid itu bukan hanya rajin sholat, tapi mereka memiliki sifat secara batin. Tidak takut kecuali hanya kepada Allah, khusyuk hati, khusyuk hati. Oleh karena itu para pengurus yang diangkat ya oleh jamaah jadi ya DKM yang pengurus masjid, bukan yang dipilih yang rajin sholatnya saja Ibu, tapi kekhusyuannya, takutnya kepada Allah. Ya, tidak bahaya Ibu. Akhirnya ada sebagian DKM malah berantem sendiri karena dia nggak perhatikan perkara hati. Ya, maka para pengurus apapun, ini hanya contoh Ibu, pengurus masjid ta'lim, para umat hati-hati Ibu. Kalau orang ngerti masalah hati, kadang-kadang gangguan itu, ya sudah, orang tidak mudah baper. Kalau orang mudah baper itu perlu dipertanyakan keikhlasan. Karena dia kerjanya kan untuk Allah, kerjanya bukan untuk manusia. Sedikit dikritik langsung mundur, udahlah, ngapain capek-capek jadi ketua majelis ta'lim, gak ada yang bayar, dikit-dikit ini dikritik gak beres. Ya kerja untuk siapa? Untuk manusia atau untuk Allah kan gitu kan. Nah di sini para umat memakmurkan masjid satu ibadah. Tapi ternyata apa? Makmurkan masjid satu ibadah yang tidak cukup melibatkan doa saja rajin sholat. Makanya Masya Allah dia makmurkan masjid, belum tentu. Memakmurkan masjid menurut pandangan Allah bukan hanya meramaikan masjid, tapi meramaikan hati, khusyuknya, takutnya dia hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para umat, amal yang lain coba. Kalau sholat sudah kita bahas, makmurkan masjid kita bahas. Kemudian amal sholat yang lain seperti puasa. Ibu-ibu kalau ditanya puasa apa itu? Pengertian puasa apa sih? Menahan diri dari lapar, minum, dan segala pembatal puasa. Sejak kapan Ibu? Sejak terbit fajar. Bukan terbit matahari ya. Jadi habis subuh makan lagi kan. Terbit fajar itu tanda waktu sholat subuh. Jadi kalau sudah masuk waktu sholat subuh, boleh makan lagi. Nggak boleh makan lagi, walaupun belum ada. Muadzinnya misalnya kesiangan. Mumpung nih muadzinnya kesiangan, makan lagi, nggak boleh. Ada itu sebagai tanda saja ya Ibu. Jadi sejak terbit fajar. Jadi kalau ada yang mengatakan nggak apa-apa nih ada hadisnya. Kalau kalian mendengarkan azan, maka jangan letakkan piringmu, selesaikan hajatmu. Itu tidak seperti itu Ibu. Itu terkait dengan masalah adzan secara umum. Kalau terdengar adzan kita makan dan buru-buru tinggalkan makannya, ya selesaikan baru mungkin ke masjid atau sholat. Tapi kalau untuk puasa para ummahat, ibu-ibu, batas akhir waktu sahur adalah fajar. Makanya kasih jeda biar nanti misalnya ibu lagi makan kepedesan, adzan, gimana minumnya? Imam Nawawi mengatakan kalau waktu itu sudah terdengar adzan, sudah masuk di mulut kita ada makanan, kemudian yang lainnya, maka dia wajib membayar puasa, wajib qadha. Iya ini. Sedangkan ada sebagian ustadz, ya saya lihat memang itu ngambil
satu pendapat-pendapat yang bukan pendapat Ibu, itu salah pendalilan. Ya, salah pendalilan. Ya. Nanti itu tidak terukur, ada adhan yang panjang bisa nambah lagi kan gitu. Enggak, tidak. Jadi ketentuannya ini adalah muktabar, bahkan ijma kesepakatan para ulama. Sedangkan hadis kalau kamu mendengar adzan dengan piringmu ada tanganmu maka selesaikan hajatmu, tidak seperti itu. Ada yang menafsirkan maksudnya ketika dengar adzan awal bukan adzan yang kedua, kita masih makan lanjutkan karena adzan yang sesungguhnya adzan yang kedua. Ya, jadi terbit fajar sampai terbenam matahari. Artinya apa Ibu? Kalau orang tidak makan, minum, tidak mendatangi pasangan di waktu itu, maka sah puasanya. Tapi apakah orang seperti ini akan mendapatkan ampunan dari Allah? Kalau hanya seperti itu, perhatikan hadis Rasulullah SAW, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma qaddama min dzanbi. Perhatikan. Di antara pahala bagi orang yang puasa diampuni dosa-dosa yang sudah lalu. Puasanya seperti apa? Man shoma Ramadhana, yang puasa bulan Ramadan imanan. Iman. Apa mana iman? Para ulama menjelaskan yaitu yakin akan kewajibannya. Penting nih Ibu. Ada orang puasa, kenapa puasa? Ah, enggak enak, Pak teman, wajib enggak? Ah, enggak manfaat. Maka ilmu itu penting. Ilmu itu penting Ibu. Ilmu itu penting. Ilmu itu akan menjadikan kita yakin pada sesuatu yang benar. Makanya misalnya haram. Zina itu haram. Orang yakin zina itu haram, ya yakin, ya haram. Kemudian dia melakukannya karena syahwat, itu lebih mending Ibu daripada orang yang tidak pernah berzina kemudian meyakini kehalalan. Dua-duanya dosa. Kita masih bicara mending-mendingnya ya Bu ya. Kalau kita nggak bicara mending-mending, semua nggak ada mending-mending dosa semuanya. Tapi di sini orang nggak pernah berzina, kenapa nggak jadi? Ya, saya setia, pasangan setia kan, saya seorang laki-laki setia. Tapi zina halal, halal biasa kalau nggak ada unsur pasangan nggak masalah. Kan ada yang seperti itu. Mungkin 2-3 tahun yang lalu ada dokter atau profesor yang mengatakan seperti itu. Jadi hubungan laki-laki dan perempuan itu halal semuanya. Siapapun laki-laki dan perempuan manapun kecuali 2 hal. Pertama yaitu ada hubungan darah, maka nggak boleh. Yang kedua ada unsur pemaksaan. Kalau tidak ada hubungan darah dan tidak ada unsur pemaksaan, boleh atas dasar bilkul yamin. Prinsip dalam Islam itu bilkul yamin, perbudakan. Allahu Akbar. Tidak seperti itu. Kita nggak ngaji orang benar, apalagi syahwatnya besar. Wah, ini kasih dalil. Anak-anak muda itu dilarang, udah diancam dengan siksa. Ini dosa zina kayak gini. Mereka dia masih terobos, apalagi dikasih motivasi. Bayangin. Jadi kalau kita bicara tentang pemahaman yang rusak itu, apalagi kemudian misalnya ada sekte dalam Islam Syiah misalnya yang melegalkan nikah mut'ah, bahkan ada keutamaan yang mereka sebutkan, anak hasil mut'ah keutamaan seperti ini, nikah mut'ah keutamaan seperti ini, apalagi perempuan ikhlas, ya saking ikhlasnya kalau suaminya sampai nggak tahu saking ikhlasnya itu kan rusak sekali, ya para umat yang dirahmati Allah. Jadi penting Ibu tahu ilmunya. Puasa iman, yakin bahwa puasa itu wajib, ihtisaban hanya mengharapkan pahala dari Allah atas ikhlas. Itu amalan zahir atau batin? Zahir atau batin Ibu? Ikhlas? Batin Ibu. Kalau hanya puasa saja apalagi niatnya pengen langsing aja. Kenapa puasa Bu? Ya biar langsingan dikit lah Ustaz. Udah niatnya salah, selesai puasa, ya nggak ada pahala, langsing pun kagak. Gembrot iya, ini apa jadi masalah? Tapi kalau niatnya ikhlas ya, gembrot langsing nggak masalah, nanti surga sendiri. Itu aja ya. Karena apa? Di antara takdir yang tidak akan diulik-ulik oleh Allah, itu masalah takdir fisikal kita Ibu. Kenapa kok pesek? Kenapa? Nggak akan ditanya oleh Allah. Lalu kita nggak pernah request sama Allah kok. Iya, nggak pernah body shaming Ibu. Body shaming itu nggak boleh. Maka kita kan nggak boleh kecuali misalnya orang yang kita omongin itu tidak tersinggung. Ataupun itu pengabaran. Kan ada tuh dalam hadis, ahli hadis. Oh, Bapak itu seperti apa si fulan? Bapak misalnya Pak Abdullah atau siapa? Oh, Pak Abdullah itu orangnya putih gitu ya. Orangnya hitam ya, udah hitam aja kan gitu. Kan mengabarkan saja. Jangan sampai Pak Abdullah hitam kita bilang, oh jangan body shaming putih aja. Pak Abdullah yang putih lah tersinggung dia. Paham ya Ibu? Ya makanya body shaming jangan. Sampai pernah suatu saat Abdullah bin Mas'ud naik pohon arok. Pohon arok tahu Ibu? Pohon arok itu akarnya itu yang dijual untuk siwak. Tapi siwak itu, kalau perlu Ibu tahu kalau kita ngaji fikih, siwak itu dimutlakkan pada perbuatan dan alamnya.
Maka ibu lagi ngapain? Lagi bersiwak. Kami ibu? Ibu lagi beli apa? Beli siwak. Alatnya dan perbuatannya sama. Kalau wudhu beda ibu. Perbuatannya wudhu. Air yang digunakan namanya wudhu. Nah, penting nih, ya, ibu. Air yang digunakan. Mana wudhunya? Airnya, alatnya digunakan untuk wudhu. Apa namanya? Wudhu. Perbuatannya apa? Wudhu. Kalau siwak, alatnya dan perbuatannya sama. Abdullah bin Mas'ud naik pohon Araf. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini ibu, jangan nih orang Arab semuanya gede. Abdullah bin Mas'ud tuh pendek, kecil, betisnya kecil. Waktu naik pohon Araf, tersingkap gamisnya, bajunya, terlihat betisnya yang kecil. Para sahabat ketawa. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa? Kenapa? Ya, kalian tertawa. Lihat Rasulullah, kakinya bin Mas'ud kecil. Rasulullah marah ibu-ibu. Demi Allah, kakinya Abdullah bin Mas'ud ini lebih agung di sisi Allah dibandingkan keagungan Gunung Uhud. Maka Rasulullah itu orang yang paling melarang body shaming. Masya Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pernah satu saat Ibunda Aisyah ini cerita, Ibunda Aisyah ini cemburu sama Sofia, ya, istri Rasulullah. Ya. Sampai Ibunda Aisyah mengatakan, ya hasbuka di Sofiyati kada, gitu kan? Ibunda Aisyah mengatakan, yalah, kalau bahasa kita, yalah, kamu kan senang sama Sofia yang segini ini. Segini ibu menunjukkan jarinya. Sofia tuh pendek gitu. Aisyah, ya kamu kan senang sama Sofia yang segini. Wah, Rasulullah marah. Wahai Aisyah, kalau omongan kamu itu dicampur bisa berbentuk bulat atau apa. Dimasukkan ke air laut, maka air laut itu akan berubah rasanya. Mungkin asin jadi kecut atau apa. Itu nggak boleh ya itu, kecuali memang mengabar. Makanya nggak perlu kemudian kita ketemu orang apalagi di majelis, oh sekarang gendut amat, sekarang kurus amat. Jangan ibu, hati orang bisa jadi enggak. Iya benar ibu. Baik, kembali ke ini ya, enggak body shaming. Baik, barakallahu fikum para ummahat yang dirahmati Allah. Ya, jadi saum bukan tema body shaming ibu. Saum yang bermanfaat, yang melibatkan keikhlasan ya ibu, keikhlasan hati. Terakhir ibu, terakhir. Ini sebagai mukadimah. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kalau Allah ngasih umur ya ibu, kita akan membahas tentang bacaan-bacaan sholat, maknanya seperti apa, sehingga ketika kita sholat yang menjadi fokus kita adalah makna apa yang kita baca. Yang terakhir, surat Al-Hajj ayat 37. Al-Hajj Al-Hajj ayat 37. Surat Al-Hajj ayat 37 ini terkait dengan hewan kurban. Ibu-ibu kalau ngaji tentang kurban kan biasanya dikaji oleh para ulama apa? Pertama, waktunya kan gitu. Waktu berkurban kan kurban, nyembelih kurban. Waktunya terbatas ibu. Tanggal 10 sampai tanggal 13. Kan gitu ya. Hewan yang khusus. Nggak sembarang hewan. Yang berkaki 4 tidak semuanya berkaki 4. Apalagi yang berkaki 2. Ayam misalnya. Walaupun jumlahnya banyak, Ustaz, insya Allah di hari kurban saya akan kurban 1000 ekor ayam kan gitu. Tetap tidak sah, walaupun nilainya besar, apalagi kurban perasaan, ya, tambah nggak sah. Baik para umat, nanti ibu-ibu akan bahas. Yang paling abdul mana Ustaz? Kambing 1 atau 7 orang mikul 1 sapi kan bahas itu. Yang paling besar hewannya, yang paling mahal harganya itu yang paling utama kan. Ini sebagai catatan ibu. Maka sebagian orang kalau beli hewan kurban, ada yang menawar, ada yang enggak, udahlah. Semakin mahal saya keluarkan, walaupun mungkin besarnya enggak besar, tapi ada nilainya. Misalnya ibu-ibu beli kambing di sini seharga 4 juta di Jakarta ini. Dengan 4 juta beli ibu langsung dari Sukabumi. Kisaran mana gitu. Mungkin dari sana 2 juta itu kalau dijual di sini bisa 4 juta kan. Orang Sukabumi di sana mengeluarkan korban 2 juta dan kambing yang besarnya sama dengan kambing kita tapi dia keluarkan 4 juta. Mana lebih afdal? Yang mengeluarkan 4 juta tadi walaupun dagingnya sah. Ini pilihan syariat ya. Makanya satu kambing secara keutamaannya
lebih utama dibandingkan satu kami satu orang satu keluarga ibu, lebih utama dibandingkan satu sapi yang dipikul oleh 7 orang atau 7 keluarga. Tapi kalau satu sapi satu orang, masya Allah, jangan ditanya ibu. Ini keutamaan. Tapi satu sisi ya ibu para umat, kalau sisi yang lain misalnya, Ustaz jangan kambing karena banyak orang yang takut kolesterol, darah tinggi. Padahal sapi juga kolesterol kan gitu kan. Akhirnya ya pada milih sapi, dan pada waktu itu ya sapi lebih utama karena kalau kambing banyak yang nolak kan gitu. Padahal Rasulullah SAW makanya kambing juga ada itu. Makanya kambing yang paling disukai bagian pahanya. Maka pada saat perang Khaybar, setelah perang Khaybar, orang Yahudi ditaklukkan, ada seorang Yahudi namanya Asma binti Haris kalau tidak salah. Saya lupa, itu meracuni Rasulullah. Ya, dia tanya kepada para sahabat, Rasulullah suka yang bagian mana? Oh, pahanya, kasih paling banyak. Para sahabat ikut makan, makan ketika tengah makan Rasulullah marah. Letakkan daging ini. Daging ini mengabarkan kepadaku, iya dikasih racun. Wah, mukjizat. Kalau Nabi Sulaiman bicara sama hewan yang masih hidup, ini Rasulullah, hewan yang sudah mati pun bicara dengan Rasulullah, langsung diletakkan. Ya Rasulullah minta dibekam teguknya. Sembuh kemudian dimaafkan perempuan tadi, dimaafkan Rasulullah maaf. Tapi ada seorang sahabat namanya Bishr meninggal, akhirnya diserahkan pada keluarga Bishr. Gimana? Terserah karena yang meninggal itu keluargamu kan saya. Akhirnya dikisos karena meninggal Bishr. Rasulullah tidak meninggal dapat mukjizat dari Allah, tapi ketika akhir hayatnya, sakitnya Rasulullah salah satu penyebabnya racun itu ibu. Sampai beliau mengatakan, wahai Aisyah, sungguh racun itu terasa sampai sekarang. Yang kurasakan sekarang, nadilah itu seakan-akan putus. Bahkan para ulama mengatakan Rasulullah meninggal itu karena sebab racun itu. Sehingga apa? Rasulullah meninggal itu diri syahid ibu. Maka kalau Rasulullah menyampaikan keutamaan mati syahid, maka Rasulullah menempati sebagai imam syuhada, pemimpin para syuhada. Abu Bakar meninggal karena tidak racun juga. Umar bin Khattab ditusuk, Utsman bin Affan dibunuh, Ali bin Abi Thalib dibunuh. Maka kadang-kadang kita melihat kok pemimpin mati tragis, itulah syahid yang Allah berikan ibu. Masya Allah. Ya, Masya Allah luar biasa. Tapi barakallahu para umat dan rahmat Allah. Jadi Al-Hajj ayat 37 di sini. Allah menegaskan, yang sampai kepada Allah bukan darahnya, bukan dagingnya berapa, bukan. Itu kemanfaatan yang dimakan oleh manusia, yang sampai kepada Allah takwanya. Makanya kan kurban itu kan keikhlasan, bukan hanya lomba-lomba gede-gedean. Kadang ini kan gini, oh masjid saya dapat sekian, masjid dapat sekian. Ingat, yang dilihat oleh Allah itu takwanya, keikhlasan kalian. Ya, kalau banyak dan itu manusia yang melihat, maka jangan terhipnotis dengan penilaian manusia. Pak, sejak Bapak jadi panitia ini, Masya Allah masjid kita dapat hewan kurban. Alhamdulillah kembalikan pada Allah. Dan malah menjadi bangga-bangganya Ibu. Ya, tapi keikhlasan. Keikhlasan itu maknanya bukan hanya memberi, tapi memberi karena Allah. Tidak Ibrahim ikhlas bukan hanya melepas, tapi sesuatu yang berharga dilepas, dan itu karena Allah Subhanahu. Saya kira cukup ya Ibu. Insya Allah nanti kalau Allah berikan izin ya, baru kita masuk pada pembahasan inti-intinya. Ini mukadimahnya, artinya sholat itu ada bagian yang sangat penting, tapi pentingnya sholat yang menjadikan kita malah fokus. Pentingnya sholat dan sholat jadi bagus ketika kita melibatkan zahir dan batin. Dan hampir-hampir seluruh ibadah Ibu, ibadah tidak akan berikan makna yang sebenarnya, kecuali ibadah tersebut kita hadirkan zahir dan batinnya. Ibu korban sapi, unta sebesar apapun, tapi kalau batinnya tidak diikut sertakan, malah munculnya apa ria, munculnya itu bangga-banggaan, ya itu apa yang tersisa? Yang tersisa hanya aktivitas raga kita tanpa makna, hancurnya harta tanpa memberikan arti seperti itu. Saya kira cukup. Kalau ada pertanyaan kita persilahkan. Di mana nih ngeceknya itu? Kayaknya nggak ada deh. Iya. Oh nggak ada suara katanya? Oh udah. Ada ibu? Nggak ada kita tutup ya.
Mukadimah nggak apa-apa. Insya Allah. Iya, lebih khusyuk ya. Iya, para umahat Ibu Silvi tanya hukum memejamkan mata di dalam sholat. Ya, hukum memejamkan mata di dalam sholat, hukum asalnya makruh. Tidak haram ya Ibu, makruh. Dan ketika seseorang tidak bisa khusyuk kecuali memejamkan mata, maka hukumnya boleh. Tapi bukan hukum asalnya Ibu, hati-hati. Kalau Ibu ditanya nanti, misalnya anaknya atau ada yang punya cucu, ya, ya, mah, itu kalau sholat pejamkan mata boleh nggak? Tidak boleh, tapi hukumnya makruh dan haram. Tapi kalau tidak khusyuk karena melihat sesuatu, maka boleh pejamkan mata. Tapi jangan mata terus ya Ibu, karena kalau misalnya kan di dalam sholat itu kan boleh melakukan gerakan-gerakan ya Ibu. Misalnya ada kalajengking lewat. Kalau kita melek kan tahu ada kalajengking itu kan. Tapi kalau kita dari awal pejem terus sekali melek ada anaconda di sini kita nggak ngerti kan gitu. Ya, para umat. Jadi merem itu hukumnya makruh. Tapi kalau susah khusyuk boleh pejem, boleh jadinya. La karohata ma'al hajah. Kalau kita butuh untuk pejem saya khusyuk boleh. Ya, makanya diharapkan kalau ibu bisa jeda itu jangan rame-rame, gambarnya gunung lagi di pantai ada kapal, nanti ibu langsung kemana-mana ya, pikirannya rekreasi kemana-mana. Makanya saya sampaikan kepada jamaah itu, bapak-bapak yang biasa pakai sarung yang ada mereknya, kalau soal bisa mereknya taruh depan. Kadang-kadang pas sholat lihat gajah duduk kan gitu kan. Saya pernah terganggu itu. Sholat ada bapak-bapak pakai sarung mereknya botol. Jadi mikir, kok aneh ya mereknya ya kan gitu. Ya silakan. Gitu Ibu Silvi ya. Jadi kalau bisa khusyuk jangan pejam. Tapi kalau nggak khusyuk susah. Tapi dilatih ya Bu, bukan kita nggak langsung ngambil hukum bolehnya, jangan dilatih. Tapi kok susah, ya baru pejam. Kalau enggak ya minimal pejam sesaat, boleh sesaat. Ada yang lain Ibu-ibu? Iya, ya, silakan. Iya, nggak apa-apa itu. Ya merasa berdosa, nangis. Dan nanti bagusnya lagi, apa namanya, ketika kita paham apa yang kita baca itu, jadi ada korelasi yang kita dengan yang kita bacakan. Misalnya kita baca tentang ayat-ayat yang ancaman, kita ingat dosa ya Allah, kita baca tentang hisab, kan itu pas banget ya. Takutnya nggak pasin lagi cerita apa, kita nangis, kita cerita apa, bahagia kan nggak pas kan gitu. Baik. Ada yang lain Ibu? Iya, silakan. Kosor, jamak kosor ya. Nah, jawabannya tidak. Jadi Ibu, misalnya di perjalanan, tapi perjalanan ini ada fikihnya sendiri. Makanya nanti pembahasan kita nggak akan cukupkan di buku ini. Kita akan kembangkan jamak kosor yang benar seperti apa. Karena ada sebagian orang salah paham itu. Ya, jamak kosor dengan jarak yang oleh para ulama 80 sekian kilo. Ibu misalnya di jalan nih jam 11 masih di Cikampek misalnya. Ibu jamak kosor zuhur dengan asar. Sampai di sini misalnya jam 2. Ibu istirahat, bangun asar, apa sholat asar lagi? Enggak, sudah sholat asar di jalan. Tapi andaikan misalnya, oh kok nggak enak ya sholat, ya saya ikut sholat jamaah, maka mendapatkan pahala sunnah saja. Ya pahala sunnah aja. Kalau mau jamaah, kalau enggak jamaah enggak sholat lagi Ibu. Kalau orang pengen jamaah dia itu dapatan pahala sunnah. Kalau enggak karena wajib sudah gugur Ibu. Wajibnya sudah gugur. Ya, sudah jamaah, sudah kosong. Ya, tapi jamaah ini pendapat yang kuat yang para umaha itu hanya terkait dengan safar dan hujan. Ya, ini ujian bagi orang-orang yang kerja nih. Jabodetabek lah, Jakarta atau Bogor gitu ya. Berangkat kerja jam 5 sampai rumah setelah Isya. Akhirnya sholat di rumah, maghrib dan Isya. Apakah itu jamak? Jawabannya enggak Ibu.
isaknya sholat di waktunya, maghribnya dia nilainya qadha, melaksanakan maghrib di luar waktunya. Dan bahkan sebagian para ulama saya baca-baca itu, kalau itu dilakukan setiap hari malah dosa. Kenapa? Seakan-akan ia mengubah waktu maghrib. Maka kalau sekali dua kali, oke lah syariat itu mudahkan ibu. Tapi kerja 5 tahun, 10 tahun, maghribnya dilaksanakan jam 8, terus pada jarak itu 40 kilo aja, nggak boleh. Ya, maka solusinya yang nunggu maghrib baru pulang, atau nanti melipir di jalan. Kalau sekali dua kali, oke lah, qadha, nggak masalah sekali dua kali. Ya, qadha melaksanakan maghrib pada waktunya. Tapi itu bukan jamak. Makanya ibu-ibu, barangkali ini catat lagi sedikit lagi. Misalnya ibu dari Cirebon, dari Semarang, atau tempat yang itu jamak qasar. Ibu di jalan, misalnya ketika sampai di misalnya di rest area di daerah Cikampek kan jam 5 gitu, nanggung nanti sholat sekalian di rumah, sampai rumah jam 8, jam 9 lah gitu ya, misalnya ibu belum maghrib, belum isya, sampai rumah ibu statusnya musafir atau mukim? Mukim. Ibu sholat maghrib, sholat isya, karena maghrib belum sholat. Dalam madhab Imam Syafi'i, ibu statusnya bukan jamak, tapi maghribnya kenanya qadha, karena ibu sudah mukim. Kecuali ibu melaksanakan sholat di sana, di Cikampek tadi, maka maghribnya 3 rakaat, isyanya 2 rakaat, itu kena jamak qasar. Ibu sampai rumah mukim, maghribnya 3 rakaat, isyanya 4 rakaat, tapi tidak dihitung jamak lagi. Ibu kena qadha. Status maghribnya ibu qadha, melaksanakan kewajiban di luar waktunya. Nanti insya Allah secara fikih, jadi kita sekaligus aja ya ibu ya. Kita bahas fikih sholatnya dan makna sholatnya, insya Allah. Ada yang lain? Iya. Iya, jangkauannya jam 8 kalau sekali-kali nggak apa-apa ya Bu. Sholatnya pada waktu itu langsung jam 8 langsung wudhu. Ya. Tetapi kalau siap jam 8 berarti mengubah waktu sholat subuh jam 8. Tapi kalau sekali dua kali sebelum matahari terbit jam 5:30 masih pada waktunya. Ya, jam 5:30 masih pada waktunya. Tapi kalau sudah matahari terbit di luar waktunya. Tapi kalau sengaja ibu karena malamnya capek, lelah, tertidur, bangun jam 8, maka nggak usah tunda besok subuhnya. Besok subuh sholat 2 kali, jangan. Siapa yang jamin nyawa kita sampai subuh berikutnya? Makanya ibu-ibu, misalnya nih, masjid taklim, siapa pemirsa di sini, misalnya ada ibu-ibu atau ada siapa saudaranya atau kerabatnya yang ingin masuk Islam. Nggak usah nunggu Ustaz besok, nggak usah. Langsung syahadat disaksikan banyak orang. Nanti kalau udah Ustaz atau pengurus masjid untuk prosesi resminya, ada saksi. Tapi kalau dia pengen masuk, sekarang ada orang bisa masuk. Ibu saya pengen masuk Islam, langsung syahadat. Karena kalau kita tunda, besok nunggu Ustaz, siapa yang jamin nyawa dia sampai besok? Paham ya, Bu ya? Langsung syahadatkan, sedangkan prosesi resminya nanti untuk saksinya, pendataan, dan macam-macam untuk dokumen, nanti nggak apa-apa ditunda. Tapi langsung disyahadatkan, kemudian ajarkan kewajiban yang mendekat, yaitu sholat. Kalau nggak hafal, bacaannya gerakannya saja. Itu ya, Bu. Ya, ada yang lain? Pak Umar, Ibu-ibu? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Iya, saksi. Siapapun itu. Iya, saksi di hadapan kita. Iya. Iya, siapapun. Siapapun itu. Yang penting muslim. Ya, siapapun. Sebagai saksi saja. Soalnya kalau dia itu nggak ada saksi, dia sendiri pun sah dia. Langsung syahadat itu sah juga. Itu hanya sebagai saksi saja. Karena kenapa ya, Bu? Islam itu butuh saksi. Karena nanti muamalahnya kalau kita ketemu jalan salam dijawab, kalau masuk masjid nggak curiga kan gitu. Karena kalau nggak ada orang dia syahadat pun Islam diakui oleh Allah. Itu ya. Baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.